Ya, kembali bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Polda Metro Jaya periksa akademisi Rocky Gerung dalam kasus fitnah ijazah. Di hadapan penyidik, Rocky mengaku tegas mengatakan sebuah penelitian tidak ada unsur pidana. Kasus fitnah ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya terus bergulir. Hari ini, kubu Roy Suryo menghadirkan akademisi Rocky Gerung sebagai saksi sekaligus ahli untuk memberikan keterangan pada penyidik. Sebagai ahli yang meringankan Roy Suryo CS, Rocky Gerung menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan Roy Suryo CS. Di hadapan penyidik, Rocky dengan tegas mengatakan sebuah penelitian tidak ada unsur pidana, apalagi unsur pencemaran nama baik yang bersifat subjektif. Bang, lihatnya. Dia tersangka karena ada urusan tadi, dia anggap menghina. Mana ada penelitian yang isinya menghina? Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan. Begitu. Coba tanya misalnya, lawyernya baca nggak buku itu tuh? Mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion? Mengerti nggak apa itu cognitive science? Mengerti nggak apa itu neurofilosofi? Kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu. Berarti nggak ada pencemaran nama baik, ujaran kebencian berdasarkan SARA ya? Ya apa dasar mencemarkan nama baik? Mau namanya aja bukan namanya nggak diketahui. Relasi personal itu yang memungkinkan terjadi pencemaran nama baik. Kalau saya dendam pada orang, saya cemarkan nama baiknya. Jika tak ada unsur pidana, maka Rocky menilai bahwa penetapan Roy Suryo, Rizwan Syah-Nipar, dan Dr. Tifa sebagai tersangka tidak tepat. Polemik soal ijazah Joko Widodo seharusnya bisa diselesaikan secara rasional, ilmiah, tanpa ranah pidana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketum Jokowi Madya Ade Azwan menilai Rocky Gerung hanya jelaskan soal metodologi penelitian terhadap ijazah Joko Widodo. Ya, Andi juga sebut hal itu bukan substansi yang akan dipertimbangkan oleh penyidik. Dengan kapasitas dari saudara Rocky Gerung ini, pertanyaan saya, beliau ini sebagai saksi ahli di bidang apa? Dan kompetensinya apakah ada? Kan seorang saksi ahli itu harus mempunyai suatu kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat, ya, ataupun dengan katakanlah ijazahnya, ya, bukan sesuatu yang katakanlah hanya masalah ketenaran, gitu loh. Jadi harus ada tahu juga kompetensinya sebagai saksi ahli di bidang apa untuk itu, ya, bidang sosiologi kah, ya, bidang hukum kah. Kalau kita bicara metodologi silakan saja. Apakah itu substansi? Saya rasa enggak juga, kalau dia kan mungkin memperkuat dari metodologi yang dia sampaikan mengenai penelitian mereka yang telah menjadikan sebuah buku. Kalau kita lihat saja, dalam arti begini, sumber primer, hasil penelitian mereka itu dari fotokopi yang saya katakan itu ada palsu, bukan sesuatu yang primer atau asli yang dari Pak Jokowi yang sekarang sudah disita di Polda Metro Jaya. Jadi untuk bicara metodologi yang dia gunakan ya silakan saja untuk itu. Nanti kan penjabarannya nanti adalah di persidangan dan kita juga mempunyai saksi-saksi ahli yang nanti akan juga kemungkinan akan memperberat dari upaya mereka itu. Ya, sementara itu tersangka kasus fitnah ijazah Dr. Tifauzia Tiosuma klaim telah pegang ijazah asli lulusan Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, untuk mencari pembanding dengan ijazah Jokowi. Ya, Dr. Tifa juga klaim ijazah UGM sulit dibohongi dan tak bisa dipalsukan. Menyentuh ya, ijazah yang sangat indah dan sangat berharga, asli, dan seketika saya mengetahui bahwa inilah ijazah yang betul-betul asli. 3 hal sudah di-spill sama Mas Roy dan diteliti juga sama Mbak Rizwan. 3 hal ya yang utama, yaitu satu adalah watermark, ya, ada watermark yang sangat jelas. Ini replika, jadi kalau yang asli jelas sekali, ya, usia 40 tahun tapi masih sangat jelas. Kemudian ada emboss, ya, emboss itu adalah cap ceklok, ya, cap ceklok yang ada gunanya. Ini bukan hiasan, ini ada gunanya. Jadi emboss atau cap ceklok ini mengunci tanda tangan rektor ini. Tembus ke belakang, ya, ini kalau replika jadi nggak tembus ke belakang. Nah kalau yang asli tembus ke belakang. Udah dari 2 itu aja udah susah sekali untuk dipalsukan.
Pemirsa, hari ini Dr. Ridho Rahmadi diperiksa sebagai saksi ahli meringankan Roy CS dalam kasus ijazah Jokowi. Untuk mengetahui informasi terbaru, kita bergabung dengan rekan Jessica Winoto di Polda Metro Jaya. Ya, Jessica, bagaimana jalannya pemeriksaan Ridho Rahmadi saat ini? Ya, selamat pagi Togi Yasmin dan juga pemirsa. Untuk proses jalannya pemeriksaan dari Dr. Ridho Rahmadi terkait dari pemeriksa saksi ahli pada kasus dugaan ijazah Jokowi yang hingga saat ini masih bergulir, baru saja dimulai karena memang informasinya pemeriksaan ini dilakukan dan dijadwalkan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tetapi dari Ridho Rahmadi sendiri pun tadi sudah hadir di Polda Metro Jaya sekitar pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi pun kami bertanya kepada Ridho bahwa ia menyampaikan fokus utama yang akan disampaikan atau memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya ini terkait pada kasus ijazah Jokowi ini adalah untuk menyampaikan dan menjelaskan bagaimana ia sebagai ahli artificial intelligence dan menyampaikan akan menjelaskan bahwa yang sudah dilakukan atau analisis penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo, Risma Sianipar dan juga Dr. Tiva ini 100% tidak dibuat-buat karena memang benar-benar bersifat ilmiah dan juga tidak adanya edit dokumen digital karena memang ada dugaan ada editing dari dokumen ijazah yang diteliti dari Roy Suryo, lalu Risma Sianipar dan juga Dr. Tiva. Lalu Togi Yasmin dan juga pemirsa, ia juga tadi kami sempat melihat bahwa memang ia juga menyampaikan bahwa ia membawa beberapa dokumen-dokumen seperti catatan-catatan apa yang akan dibahaskan nanti kepada para penyidik Polda Metro Jaya pada hari ini. Dan tadi pun kami sempat bertanya bahwa memang sebelumnya tepatnya kemarin Roky Gerung sebagai akademisi atau saksi ahli meringankan juga menyampaikan untuk penjelasan dari metodologi yang digunakan di selama penelitian ini. Dan tadi pun ia menyampaikan bahwa memang ini memang sejalan bahwa tidak adanya unsur pidana yang harus diberikan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan karena memang ini bersifat ilmiah dan bersifat penelitian sehingga tidak akan pernah selesai, sehingga riset akan terus berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari penelitian tersebut. Lalu Togi Yasmin dan juga pemirsa, kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi atau perkembangan dari pemeriksaan dari Dr. Ridho Rahmadi pada hari ini. Bila mana nanti adanya informasi lanjutan, kami akan kabarkan kembali ke Anda. Togi Yasmin. Baik, terima kasih Jessica Winoto atas informasinya, melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Roy Suryo CS respon laporan yang dilakukan Egy Sujana dan Damai Harilubis dengan ilustrasi tuyul dan jin ifrit. Ya, respon diduga jadi sinyal pecah kongsi antara sesama tersangka kasus fitnah ijazah Joko Widodo. Drama kasus ijazah palsu Joko Widodo memasuki episode baru. Keretakan relasi antar para tersangka kasus ijazah Jokowi mulai terlihat. Kali ini, tersangka yang menempuh restoratif justice Egy Sujana dan Damai Harilubis melaporkan Roy Suryo dan kuasa hukumnya Ahmad Hozinuddin atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Menanggapi hal itu, Roy Suryo justru membalasnya dengan sebuah gambar ilustrasi dua tuyul menemui jin ifrit. Jadi kemarin saya dan Bang Aka dilaporkan, jawaban saya cuma ini aja. Udah, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas Luarto. Itu adalah jurnalis senior, dulu mantan ketua IJTI Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Udah, jadi waktu itu di tangga ini saya hanya mengatakan kita kehilangan dua tuyul gitu. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses dua tuyul. Ya gitu. Itu aja udah. Jadi kalau tuyul bisa dipidana, ya udah tuyulnya aja dipidana. Tidak menyebut nama, saya hanya mengatakan dua tuyul. Jadi tulisan dari Mas Lukas Luarto waktu itu adalah dua tuyul menemui jin ifrit. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Ya, dah itu aja. Entah siapa yang dimaksud tuyul dan jin ifrit oleh Roy Suryo melalui gambar ilustrasi tersebut. Namun,
Sebelumnya Roy Suryo juga hendak menggugat penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis. Kubu Roy menilai restoratif justice dan SP3 Egy Damai cacat prosedur. Saling lapor dan gugat antar sesama tersangka kasus ijazah Jokowi ini bisa jadi sinyal pecah kongsi. Apalagi saat ini berkas Roy Suryo telah dilimpahkan ke kejaksaan, sementara penyidikan Egy dan Damai Lubis justru dihentikan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan mengalir untuk pedagang es kue gabus yang viral lantaran difitnah menjual makanan dengan bahan spons. Ya, Sudrajat mendapat motor dan bantuan modal usaha dari Kapolres Metro Depok. Saya bersama Pak Babinsa Kelurahan Panjang. Ini kita dapat menjual es kue. Gelombang simpati dan dukungan mengalir bagi Sudrajat, pedagang es kue gabus di Kemayoran yang viral karena diintimidasi dan dituduh menjual es berbahan spons. Setelah polisi memastikan bahwa dagangan Sudrajat aman dikonsumsi, berbagai pihak turun tangan membantu pemulihan ekonomi dan mental Sudrajat. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras mendatangi langsung kediaman Sudrajat di Bojonggede untuk berikan dukungan moral dan bantuan langsung berupa sepeda motor serta modal usaha. Hari ini kami hadir di sini untuk bisa sedikit memberikan bantuan kepada beliau. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk usaha beliau. Apa aja itu, Pak? Motor dengan sedikit modal usaha untuk beliau. Ya, terima kasih. Pak, udah koordinasi belum kan dengan dari Kemayoran? Pak, udah ada koordinasi mengenai kasus Bapak ini? Tadi seperti saya sampaikan, kapasitas kami di sini, beliau sebagai warga kami di wilayah hukum Polres Metro Depok. Kalau untuk yang lain-lain, itu nanti dari Polres Jakarta Pusat. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali takut digebuk, pakai kayu, pakai apa, kata saya mati konyol. Kan udah ada anunya. Iya, takutnya diincar sama Kemayoran. Ini bos lu bikin bahan dari mana? Dari kue. Ada busanya nggak? Nggak ada, disiram. Jawan nggak ini? Sebelumnya Sudrajat dituduh menjual es kue berbahan spons dan digerebek anggota Babin Kamtipmas dan Babinsa di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah diselidiki tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya, diketahui es yang dijual tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Bisa Sudrajat, pedagang yang dituduh menjual es kue berbahan spons, mengaku dianiaya petugas kepolisian saat jalani pemeriksaan. Dirinya mengaku dipukul dan juga ditendang oleh 10 orang anggota kepolisian. Dia beli es kue, Pak. Di es kue, saya belum tahu itu es jadul, dibejek-bejek aja sama polisi. Sama-sama polisi dibejek-bejek. Dibejek-bejek dia jadi es kapas gitu, kayak es bedak, kayak es bedak, Pak. Jadi ditonjok, diberi semuanya, Pak. Hah? Ditonjok, dipakai cincin. Oke, Anda dipukul ya? Dipukul, diinjak-injak, Pak. Bapak dipukul dan diinjak-injak oleh siapa, Pak? Sama Polres, sama Polres. Oke, hanya karena dituduh esnya nggak aman untuk dikonsumsi? Kan basi katanya, basi. Oke. Ini juga fakta baru yang juga baru saya ketahui. Pak Sudrajat, apa pada saat itu yang disampaikan oleh mereka apa ketika memukul Bapak? Kayak anjing, kaki diangkat-angkat, semuanya pada diangkat-angkat. Jadi saya dicabut pakai selang air. Ada berapa orang seingat Bapak? Ada 10 orang. 10 orang? Iya, Pak.
10 orang yang menganiaya Pak Sudrajat? Iya Pak. Di mana Pak kejadiannya Pak? Dekat makan sekolah saya Kemayoran. Berapa lama Pak Bapak dianiaya Pak? Hari Sabtu. Seharian Pak? Iya seharian. Dipukul, kemudian diapain lagi? Ditendang? Tendang, disabet. Disuruh mengakui atau disuruh apa Pak? Ngakuin ini punya siapa? Pemirsa, Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Ardiansyah membantah anggotanya melakukan tindakan kekerasan saat mengamankan penjual es kue gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, menurutnya pihak Polsek Kemayoran hanya menangani aduan masyarakat dari call center 110 terkait adanya dugaan es berbahan baku spons tersebut. Yang sudah saya sampaikan awalnya itu dari 110. Nah, itu memang laporan itu wilayah Polsek Kemayoran. Tapi saya tidak tahu adanya apa viral atau gimana. Yang pasti di Polsek Kemayoran ini anggota saya tidak ada menggunakan kekerasan sedikit pun, tidak ada. Polsek Kemayoran kami hanya menangani dari 110 itu, pengaduan 110 yang sekarang sedang berjalan. Ya kan, prosesnya dalam artian ini praduga tidak bersalah, untuk bapaknya kita kembalikan, kita antar ke rumahnya, dan sementara ini dugaan dari bahan itu masih dicek dari Puslapor Mabes Polri. Moga-moga ya kan hasilnya bisa menyebutkan makanan itu layak dipakai. Itu kita tunggu hasil dari Puslapor, bisa berapa hari nanti disampaikan secepatnya untuk di Polsek yang menanganinya. Demikian, jadi sekali lagi tidak ada yang disampaikan dari teman saudara saya media yang ada pemukulan Polsek, anggota dari Polsek itu tidak ada. Jadi sekali lagi saya tegaskan sekali Polsek itu bukan. Anda kembali di Ayus Today, pemirsa. Sebanyak 47 body pack telah dievakuasi tim SAR gabungan dari bencana longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada hari Selasa. Ya, dari jumlah tersebut, 27 korban meninggal telah teridentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu, sekitar 35 rumah dengan total 155 warga terdampak longsor. Dari jumlah tersebut, 75 orang berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Selain warga sipil, puluhan personel TNI Angkatan Laut juga terdampak longsor karena tengah beraktivitas di wilayah lereng Gunung Buranggerang. Bahwa body pack yang kita temukan dari tim SAR gabungan jumlah ada 47 body pack dan ini sudah kita serah terimakan. Kemudian update dari hasil konsolidasi kepada pemerintah daerah bahwa waktu hari pertama pemerintah daerah memberikan informasi kepada Badan SAR Nasional bahwa jumlah masyarakat yang terdampak adalah 34 kepala keluarga dan 133 warga yang terdampak. Namun dalam perkembangannya ternyata bahwa jumlah rumah yang terdampak tersapu oleh bencana ada 35 rumah dengan jumlah korban 155, di mana dari 155 ini 75 dapat diselamatkan, kemudian sisanya waktu itu dalam pencarian. Dan hari ini yang saya sampaikan update pada jam 17.30 yaitu jumlah body pack yang kita temukan sudah 47 body pack, dimana kalau tadi pagi informasi terakhir yang saya konfirmasi bahwa telah teridentifikasi 27 jenazah yang sudah. Ya, bisa untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan rekan Naura Syafika di Desa Pasir Langu, Cisarua. Selamat pagi Naura, bagaimana kondisi terkini proses pencarian korban longsor di sana? Naura.
pagi Togi, Yasmin, dan pemirsa. Di pagi hari ini untuk proses pencarian korban di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat ini sudah dimulai sejak tadi pagi, walaupun memang bisa dikatakan cuaca di sini cukup buruk dikarenakan adanya hujan dengan intensitas sedang dan juga kabut yang semakin menebal tepat di belakang saya. Kalau misalnya Togi, Yasmin, pemirsa, bisa kita lihat ini di belakang memang untuk proses evakuasi korban sudah dimulai. Ada bantuan dari alat berat yang berukuran kecil, ini berjumlah 4 alat berat. Kemudian juga alat berat berukuran besar ada 2, yaitu ada di titik A1 yang di bawah sini. Kemudian juga di A1 yang sedikit menaik ke atas. Kemudian juga memang kalau misalnya terkait dengan cuaca buruk, ini beberapa hari kemarin memang cuaca sempat buruk seperti ini juga. Namun kalau misalnya kemarin-kemarin itu sempat dihentikan sementara untuk pencarian korban, namun di pagi hari ini sudah dimulai kembali untuk pencarian korban walaupun cuaca cukup mengganggu dikarenakan ya cukup dingin kalau bisa saya gambarkan di sini saat ini. Dan untuk alat berat ini sudah membantu untuk mengangkat dari tumpukan tanah, kemudian juga material, karena memang itu merupakan salah satu yang mempersulit untuk tim SAR gabungan mencari atau mengevakuasi korban dikarenakan untuk material seperti material dari rumah, sisa-sisa puing rumah, kemudian juga dari batang pohon yang berukuran besar sehingga mempersulit untuk mencari jenazah yang sekiranya masih ada tertimbun di dalam tanah. Dan kalau misalnya di total dari hari pertama hingga ini memasuki di hari kelima untuk evakuasi korban, total sudah ada 47 kantong jenazah dan 27 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. Namun memang di hari ini diharapkan juga pastinya akan ditemukan kembali untuk kantong jenazah sehingga dapat memberikan juga kepastian kepada keluarga yang mencari anggota keluarganya yang hilang, karena diinfokan data dari Basarnas kalau misalnya untuk orang yang hilang ini dilaporkan masih kurang lebih berada di angka 32. Dan juga pastinya untuk warga ini mengharapkan juga yang berada di pengungsian ini mengharapkan bisa kembali juga untuk ke rumahnya masing-masing, karena memang untuk warga yang di pengungsian ini tidak hanya dari warga yang terdampak rumahnya tersapu dari bencana longsor, tapi ada juga warga yang berada di sekitar Desa Pasir Langu ini namun berada di zona merah. Dan juga dari tim SAR gabungan ini setiap harinya Togi, Yasmin, dan pemirsa ini diturunkan sekiranya sebanyak 15 tim, dan satu timnya itu terdiri dari belasan orang, sehingga memang ini banyak sekali setiap harinya ratusan dari tim SAR gabungan baik di zona ini, zona A1, kemudian ada juga di zona A2 yang lebih tinggi lagi di atas sana, ada juga di zona C dan juga sekarang diperluas hingga ke zona B. Sementara itu Togi dan juga Yasmin. Baik, Narani, terkait mungkin para pengungsi, mungkin apa saja yang dibutuhkan saat ini? Ya, Togi, kalau misalnya kita bicara tentang kebutuhan para pengungsi dari kemarin saat saya menanyakan kepada para pengungsi apa sebenarnya yang mereka butuhkan hingga saat ini, mereka selalu menuturkan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah pakaian dalam begitu, karena memang untuk pakaian dalam menurut mereka itu dari ukurannya kurang variatif sehingga ada yang merasa kekecilan, ada yang merasa kebesaran, dan masih kurang untuk pakaian dalam. Kemudian juga karena mayoritas di pengungsian itu banyak bayi dan balita yang ikut mengungsi bersama dengan orang tuanya, jadi pastinya membutuhkan pampers yang saat ini masih kurang. Dan juga kalau misalnya untuk toilet, bisa dibilang toilet sebenarnya mencukupi, namun karena jumlahnya tidak terlalu banyak, jadi tidak sebanding dengan jumlah pengungsi yang sekarang itu berada di angka 300 hingga 400 pengungsi yang berada di posko pengungsian utama yang di Balai Desa Pasir Langu. Togi. Baik, terima kasih banyak rekan Naura Syafika melaporkan langsung dari Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan hati-hati. Bisa setelah hampir 2 pekan, banjir yang merendam Karawang berangsur surut. Ya, warga pun mulai bersih-bersih rumah mereka yang terkena banjir. Menggunakan air banjir, warga Kecamatan Teluk Jambe, Karawang mencuci pakaian serta perabotan rumah tangga mereka. Setelah 2 pekan, banjir surut secara perlahan. Meski demikian, pemirsa, masih ada rumah warga yang terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Meskipun banjir berangsur surut, namun aktivitas warga masih terbatas.
Sementara itu warga lainnya memilih bertahan di pengungsian. Data terkini menunjukkan masih ada sekitar 450 warga desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe yang mengungsi di beberapa titik terpisah. Pemda dan petugas terkait terus melakukan pemantauan serta penyaluran bantuan untuk warga. Pemirsa, meski mulai surut, banjir masih merendam ribuan rumah warga di Subang, Jawa Barat. Ya, ratusan warga masih bertahan di pengungsian karena khawatir debit banjir kembali naik. Meskipun sudah berangsur surut Selasa malam, banjir di Kabupaten Subang sendiri masih merendam lebih dari 2.000 rumah di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pamanukan, Blanakan, Pusaka Nagar, Legon Kulon, dan Sukasari. Ketinggian banjir kini tinggal 50 cm. Sementara di 2 kecamatan yaitu Ciasem dan Pusaka Jaya, banjir sudah surut sepenuhnya. Meski demikian, lebih dari 100 warga masih bertahan di pengungsian di bawah flyover Jalan Pantura Pamanukan. Warga belum bisa kembali ke rumah karena kediamannya belum bisa ditempati. Selain itu, mereka khawatir banjir kembali melanda permukiman mereka. Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit. Mudah-mudahan malam bisa pulang. Ini udah malam berapa Bu? Malam kedua. Yang dibutuhkan apa begitu? Hah? Yang dibutuhkan apa sih? Yang dibutuhkan alhamdulillah makanan penuh. Ya, makanan ringan, makanan nasi alhamdulillah penuh sampai malam. Penuh. Cuman yang dibutuhkan ini pempes, saya minta kayu putih buat selimut anak-anak. Kan di sini banyak anak-anak, kasihan pada kedinginan kalau tidur. Ya, mudah-mudahan mah cepat pulang ke rumah aja, Pak lah, doain supaya ntar malam jangan hujan lagi. Para pengungsi berharap bantuan selimut hingga minyak kayu putih agar bisa menghangatkan udara dingin di bawah flyover. Sementara itu, kebutuhan makanan sudah terpenuhi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ya, masih dari Jawa Barat, bisa ratusan rumah di Kabupaten Indramayu masih terendam banjir. Ketinggian air bahkan mencapai 1 meter. Ratusan rumah di perumahan Rumah Ningrat 1, Kelurahan Margadadi, Kabupaten Indramayu masih terendam banjir. Banjir diakibatkan curah hujan tinggi selama 2 hari dan buruknya drainase. Bahkan banjir meluas di 4 kelurahan, seperti di Kelurahan Margadadi, Karangmalang, Kapandean, dan Lemah Mekar. Ketinggian air di sejumlah titik mencapai 1 meter. Warga menyelamatkan barang berharga ke tempat yang lebih aman dan memilih bertahan di rumah masing-masing. Korban banjir berharap pemerintah segera mengatasi persoalan banjir yang kerap merendam rumah mereka di saat hujan deras mengguyur. Warga juga berharap bantuan seperti makanan, selimut, dan obat-obatan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Banjir ya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pesawat Smart Air jenis Caravan PKSNS jatuh di ujung pantai landasan 17 Bandara Dau Aturure, Nabire, Papua Tengah. Ya, kecelakaan diduga karena pesawat hilang tenaga. Ya, pemirsa, pesawat Smart Air PKSNS dengan tujuan Kaimana ini jatuh sesaat setelah lepas landas dari Bandara Dau Aturure. Kecelakaan diduga karena mesin pesawat mengalami gangguan sehingga jatuh ke laut. Wakapolres Nabire Kompol Peter Kendek mengatakan seluruh korban selamat dan dibawa ke rumah sakit. Petugas juga telah mensterilkan lokasi kejadian untuk memudahkan evakuasi pesawat. Yang penting aman semua dong. Korban sementara berdasarkan laporan awal dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Dan sementara data awal hanya ada 13 plus 2 kru. Data awal. Tapi secara detail akan disampaikan oleh Selamat semuanya. Pengelola minyak mentah telah masuki sidang ke-17 dengan total puluhan saksi diperiksa.
Gubernur Jakarta periode 2014 hingga 2017 Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi saksi ke-45 dan keterangannya menjadi sorotan dalam persidangan. Gubernur Jakarta periode 2014-2017 Basuki Cahayapurnama alias Ahok menghadiri sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ahok menjadi saksi kasus yang melibatkan anak saudagar minyak Muhammad Riza Khalid, yakni Muhammad Keri Adrianto Riza. Dalam keterangannya, Ahok mengatakan tidak mengetahui dasar perhitungan kerugian yang mencapai 285 triliun rupiah. Ahok juga menyinggung soal perubahan aturan oleh Menteri BUMN terkait investasi di bawah 500 juta dolar Amerika tidak perlu melalui Dewan Komisaris. Lalu Menteri BUMN melakukan sebuah peraturan, investasi di bawah 500 juta dolar sudah tidak perlu lewat meja Dekom. Itu yang terjadi. Jadi nggak gampang sebetulnya. Makanya saya sudah bilang sama jaksa, sama hakim, kalau mau periksa lebih lanjut, periksa BUMN sebetulnya. Apa yang terjadi dengan mereka sebetulnya? Membeli barang nggak benar, itu saya juga bilang sama jaksa juga. Saya punya banyak kasus bisa dicurigai, bisa dilaporkan gitu loh. Tapi bukan kasus yang seperti ini, saya juga bingung. Kenapa ini kerugian gitu tinggi, sementara yang begitu lebih mencurigakan kok diam semua. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Keri Riza, Patra Zen, menegaskan keterangan dari 45 saksi tidak membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam sewa terminal BBM Merak maupun kapal. Kerugian negara hanya bisa ada kalau terbukti ada perbuatan melawan hukum. Pertanyaannya, sama ibu bapak yang mengikuti sidang, sampai dengan awal, sampai Pak Ahok bersaksi, nggak ada katanya itu masalah sewa tangki OTM, ya, nggak ada tuh katanya kemahalan. Kerugian negara 2,9 triliun yang kemarin bayar PLN, bayar pajak, dihitung juga. Saya tambah, sekarang tangki OTM itu sudah dikelola oleh Badan Pemulihan Aset. Patra menilai tudingan kerugian negara tidak terbukti karena terminal masih digunakan dan mencatat keuntungan 4,7 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga optimis dakwaan jaksa akan ditolak. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya akan lakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Hal ini dilakukan sebagai langkah evaluasi menyeluruh atas integritas dan kinerja institusi tersebut. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa rencananya bakal rombak hampir seluruh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kecuali Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Perombakan mencakup seluruh kepala kantor wilayah yang bertugas mengawasi pelabuhan dan aktivitas kepabeanan. Kebijakan itu dilakukan sebagai langkah pembenahan internal organisasi. Selain rotasi jabatan, Purbaya juga akan menonaktifkan sementara sejumlah pejabat, khususnya yang tersandung berbagai kasus hukum maupun tindakan indisipliner. Langkah ini diambil guna memastikan proses evaluasi berjalan objektif serta menekan potensi praktik menyimpang, termasuk yang melibatkan perusahaan-perusahaan bermasalah di sektor kepabeanan. Tapi yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan aja. Pak, abis ini mau ketemu agenda Pak Baldi ya Pak ya? Untuk message bahwa kita serius tahu. Jadi pejabat di 4 pelabuhan besar, 1, 2, 3, 4 pelabuhan, 5 pelabuhan besar kita ganti semua. Sementara itu, Purbaya juga tekankan bahwa kebijakan tersebut merupakan pesan tegas agar jajaran Bea Cukai bekerja lebih serius dan profesional. Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi termasuk kecerdasan buatan untuk mendeteksi praktik under invoicing yang merugikan negara. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Bisa Purbaya berharap Deputi Gubernur BI Thomas Jiwandono bisa mempertimbangkan kepentingan fiskal dalam penyusunan kebijakan moneter. Sementara itu pemirsa, usai ikuti rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa, Thomas mengaku akan selaraskan antara kebijakan fiskal dan juga moneter. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan harapannya terhadap sosok Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Jiwandono dapat menjalankan kebijakan di BI dengan baik dan mampu memberi masukan kepada Bank Indonesia dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal.
Menurut Purbaya, kehadiran figur dengan pemahaman lintas kebijakan, jajaran BI diharap dapat perkaya diskusi dan sudut pandang dalam pengambilan keputusan tanpa mengganggu independensi otoritas moneter. Harapannya ya dia bisa menjalankan kebijakan memberi masukan yang kuat dalam kebijakan moneter yang juga turut memasukkan concern di fiskal. Jadi bukan berarti kita akan orang bilang katanya di Tempo ya fiskal menguasai moneter, enggak, kan beda. Setelah di sana ya dia di sana, saya nggak bisa ngendaliin dia. Cuman kan kalau pemikirannya lebih luas, dia bisa memberikan makna yang berbeda ke diskusi di kebijakan moneter sana. Sebelumnya Purbaya mengaku menjagokan Thomas untuk terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Hal itu disampaikan Purbaya setelah sidang terbuka Satgas Debottlenecking Senin kemarin. Dari Jakarta, Rahajo Patmo, iNews melaporkan. Anda kembali di Ayu Sudai, pemirsa. Puluhan petugas pengangkut sampah di Kota Bengkulu membuang muatan sampah mereka di halaman kantor Wali Kota Bengkulu. Ya, mereka kecewa terhadap permasalahan tempat pembuangan akhir sampah yang sudah melebihi kapasitas. Puluhan mobil pengangkut sampah menumpahkan seluruh muatan sampah di halaman kantor wali kota dan juga kantor DPRD Kota Bengkulu. Aksi ini dilakukan para sopir pengangkut sampah sebagai bentuk kekecewaan kepada Pemkot Bengkulu yang tak kunjung melakukan perbaikan TPA air sebakul. Kondisi jalan menuju TPA yang kian memprihatinkan membuat mereka tak bisa membuang sampah rumah tangga yang dikumpulkan di setiap kelurahan setiap harinya. Selain jalan rusak, TPA juga sudah over kapasitas sehingga menyebabkan sopir kesulitan membuang sampah. Boleh dilihat jalan TPA kami, boleh kami lihat, boleh masyarakat lihat bagaimana kondisi jalan TPA sekarang. Setelah kami minta, berapa kali kami minta dengan pihak Pemda Kota, dengan pihak yang berwenang, tidak pernah ditanggapi. Tumpukan sampah yang menimbulkan bau tidak sedap membuat aktivitas ASN yang bekerja di pusat pemerintahan Kota Bengkulu terhenti. Pemerintah Kota Bengkulu langsung merespon keras aksi ini dan akan melaporkan para sopir ini ke polisi. Yang digelar ini aksi apa ini? Saya rasa ini sudah salah aksi yang dilakukan oleh daripada driver angkut sampah. Ya kan? Kita sama-sama tahu lah, kan? Per hari ini kita memperdayakan bahwasanya ini menjadi peluang kerja daripada driver-driver itu untuk mendapatkan ataupun menjadikan kesejahteraan untuk mereka. Hari ini apa yang mereka lakukan di kantor wali kota yang itu adalah pusatnya kota ini adalah pelanggaran. Pemkot Bengkulu mengklaim sudah menganggarkan perbaikan TPA air sebakul, namun semuanya harus berproses. Sebelumnya, mediasi sudah beberapa kali dilakukan. Namun, para sopir menganggap Pemkot lamban mengatasi persoalan ini. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Ya, kita informasi lainnya, bisa komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Banten atas penistaan agama. Dugaan pelecehan terhadap ibadah sholat yang dilaporkan ditemui pelapor dari materi stand-up komedi berjudul Mensrea. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Banten atas kasus penistaan agama. Dugaan pelecehan terhadap ibadah sholat yang dilaporkan ditemui pelapor bernama Supriyatna, warga desa Cikande Permai, Kabupaten Serang, dari materi stand-up komedi berjudul Mensrea. Salah satu bagian materi yang dipersoalkan adalah pernyataan Panji yang membahas pemilihan pemimpin berdasarkan aspek ibadah dengan analogi profesi pilot dan syarat sholat tidak bolong. Polda Banten membenarkan adanya laporan dan saat ini masih dalam tahap penelusuran awal. Itu merasa ada pencemaran di sana terkait mungkin tentang agama atau mungkin pribadi. Tapi kita lihatlah ya persesuaian dengan case-case yang lain.
Menurut kuasa hukum pelapor, kliennya merasa tersinggung sebagai umat muslim karena materi tersebut dinilai telah melecehkan ibadah sholat. Dalam laporan, pelapor menyertakan bukti berupa tangkapan layar unggahan Instagram Panji dan cuplikan tayangan mensrea. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, pakar hukum tata negara Ferry Amsari mengatakan konteks mensrea mengandung unsur edukasi politik agar pemilih lebih bijak dan juga kritis. Ya, sementara Direktur Eksekutif LBH Jokowi Perkasa Firdaus Oibowo ini menyampaikan bahwa kritik tetap harus disertai norma dan menghindari unsur sara. Jadi Panji melakukan pendidikan politik bahwa orang-orang tidak boleh memilih pemimpinnya atas apa yang dilihatnya dalam ibadahnya. Itu sudah jadi tren di beberapa pemilu. Tiba-tiba calon presiden rajin sholat, datang ke masjid, bukan tidak boleh. Tapi jangan hanya itu saja, kata Panji. Clear kok. Kalau nonton betul-betulan ya, dengan tidak ada keinginan yang lain. Jadi pendidikan politik yang dia tekankan, dan kebetulan asbabun nuzul ayat yang saya bacakan tadi itu clear juga berkaitan dengan orang-orang yang suka menampilkan dia nih ibadah nih. Lalu orang-orang itu dikutuk oleh Tuhan dengan kalimat ini. Celakalah mereka yang beribadah itu. Celaka katanya. Makanya dalam hal ini juga celakalah orang-orang yang menjadikan politik dan ibadah seolah-olah bukan sesuatu yang punya nilai. Dia hanya menjual ketaatannya untuk mempengaruhi pemilih. Nah, Panji bukan bilang kau tak boleh memilih orang sholat, bukan. Dia bilang jangan itu satu-satunya jadi penilaian Anda. Nanti Anda lupa katanya ya mengoreksi soal track recordnya, catatan karirnya, prestasinya. Itu yang poinnya. Maka saya bertanya, tolong jawab. Panji itu menghina atau mengkritik? Biar saya jelaskan kepada Anda. Apa itu kritik, apa itu penghinaan? Silakan. Gitu loh. Saya akan jelaskan kepada Anda. Kritikan ini, penghinaan ini gitu loh. Bedanya apa? Silakan. Kritik, ya kritik, dia harus disertai dengan solusi, tetapi pakai adab dan norma. Kritik harus disertai dengan solusi, tetapi tetap mendapatkan adab dan norma. Dan norma, oke. Ya, berkaitan dengan etika. Kritik. Ya, kritik. Oke. Ya. Itu definisi dari? Bentar, itu definisi dari? Dari kritik. Iya, dari mana? Sumbernya apa? Dari saya barusan. Ya. Jadi saya nggak pernah lebar. Saya nggak akan melebar kemana-mana karena saya nggak mau so pinter ya. Oke. Tetapi kalau hinaan, sebentar saya izinkan kalau hinaan itu sudah mengarah kepada personal. Nah, saya pikir Anda mengutip disertasi siapa, tesis siapa. Lo enggak, saya nggak biasa meniru orang karena saya udah cerdas sendiri. Ngapain saya niru orang? Jadi orang yang harus niru saya. Orang harus niru saya. Ngapain saya pakai mana orang? Pengetahuan saya sendiri gitu. Pemirsa, Firdaus Oiwobo, Direktur Eksekutif LBH Jokowi Perkasa menyebut komedi Panji bukan kritik tapi hinaan karena tak memberi solusi. Ya, sementara menurut Ahmad Koizunudin, ini tim advokasi anti kriminalisasi, bukan tugas Panji untuk memberi solusi. Mengkritik, ya, mengkritik. Yang namanya mengkritik itu harus ada solusi. Silakan dengan metode apapun mengkritik boleh. Mau pakai cara dakwah, cara apapun boleh, cara lelucuan boleh. Tetapi habis mengkritik ini, setelah menghina orang, solusinya apa? Kritik itu bukan pekerjaan mudah. Kritik itu menampakkan apa yang publik tidak ketahui tentang suatu fakta agar jelas bagi publik fakta itu sebenarnya seperti apa. Jadi dipisahkan opini, dipisahkan narasi, dipisahkan itu apa yang bau-bau kampanye, tapi faktanya. Dan yang kedua, kalau bicara solusi, ada dua hal. Pertama, solusi itu sebagai rekomendasi dari rakyat. Yang kedua, solusi sebagai keputusan politik dari kekuasaan untuk dieksekusi. Masalahnya Panji itu multitafsir, nggak ada solusi. Boleh saya lanjutkan? Dia nggak ada solusi, dia nggak memberi solusi, tapi lebih menghina gitu. Oke, silakan. Yang kedua, kalau dalam konteks solusi, Panji mengatakan bahwa dia komika. Saya tidak bisa memberikan solusi bagaimana bangsa ini menjadi lebih baik. Dia hanya memotret fakta keadaan negeri ini menurut dia bermasalah, dan memang seperti itu. Hari ini kita rakyat tidak terwakili oleh DPR, malah kita lebih terwakili oleh Panji. Demikian.
Kini beralih ke informasi lain, pemirsa, harga emas hari ini nyaris menyentuh angka 3 juta rupiah per gram. Kenaikan ini menjadi rekor tertinggi sepanjang tahun ini dengan lonjakan harga mencapai Rp100.000 per gram. Lantas bagaimana dampak penjualan atau pembelian emas? Berikut laporan Berliana Mileni. Sudah menyentuh hingga angka 3 juta rupiah. Ini menandakan bahwa harga emas sudah meningkat sekitar Rp100.000 per hari dan per gramnya. Nah, untuk peningkatan harga emas ini tidak dapat dipungkiri pemirsa, memang ada pengaruh dari melemahnya kondisi keuangan global dan juga masalah di geopolitik saat ini. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya dan lebih rincinya untuk harga emas hari ini, saya akan berbincang dengan salah satu pedagang emas yang ada di Pasar Pusat Emas Cikini. Selamat pagi Mbak Fadila. Mbak Fadila, bisa dijelaskan kembali untuk harga logam mulia hari ini untuk UBS dan juga untuk Antam? Kalau untuk logam mulia, kalau kakaknya beli itu sekitar 3.400.000, kalau kak jual tuh sekitar 2.900.000-an. Nah, kalau untuk UBS tuh kalau kak beli sekarang 2.950.000 kalau untuk 1 gram ya kak ya. Kalau kak jual sekitar 2.700.000-an gitu. Berarti kalau untuk dibandingkan hari kemarin ini berarti peningkatannya sekitar berapa rupiah, Mbak? Sekitar 200 ribuan sih kak, dari seminggu yang lalu ya kak ya, 200 ribuan gitu. Nah, dengan peningkatan harga untuk hari ini, kebanyakan mayoritas dari pengunjung ini datang untuk menjual kah atau untuk membeli, Pak? Rata-rata jual ya kak ya, karena naik ya kak ya. Kalau jadi mungkin mereka nyimpan emas yang lama-lama atau perlu ya kak ya, ada yang nanti jual sih kak rata-rata sekarang kak. Nah, ini kalau dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya ketika harga emas masih stabil begitu, tidak terlalu naik tajam begitu ya. Dan hari ini kalau dari kakak sebagai pedagang emas merasakan ada dampak yang terasa sekali nggak? Iya sih kak, karena biasanya customer banyak yang beli ya kak ya, ada banyak barang keluar gitu, tapi sekarang udah banyak yang jual sih kak, banyak barang masuk gitu. Terima kasih banyak Mbak Fadila atas waktunya. Nah, pemirsa, kalau dapat saya simpulkan memang untuk harga logam mulia, untuk harga beli ini dibanderol di Rp3.400.000, dan kalau memang pemirsa ingin menjual logam mulianya ini per gramnya dikenakan di harga Rp2.850.000. Dan kalau untuk perhiasan ini memang berbeda pemirsa, kalau dengan kadar 75%, pemirsa dapat menjual di harga sekitar 2.500.000, dan kalau memang menjual masih di sekitar 2 juta. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Sadu Santo, iNews melaporkan. Bisa cekcok pesepeda dengan pengendara di jalur sepeda kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta kembali terjadi. Ya, kali ini seorang pesepeda terlibat adu mulut dengan pengendara ojol. Dari video viral di media sosial, mulanya pesepeda ini tengah melaju di jalur sepeda. Saat itu terdengar suara klakson diduga dari pengendara ojek online. Pesepeda sempat bingung, kemudian keduanya pun bersitegang. Saat adu mulut, sepeda milik pesepeda sudah terjatuh di dekat terowongan Kendal Sudirman. Sementara itu pemirsa, driver ojol kabur setelah ditegur oleh driver ojol lainnya. Ya, sebelumnya kasus rebutan jalur sepeda juga viral. Seorang pesepeda perempuan berani mengadang pengendara sepeda motor di jalur khusus sepeda Sudirman. Sejumlah motor masuk ke jalur sepeda terpaksa berhenti. Anehnya para pengendara sepeda motor ini masuk ke jalur sepeda tidak dalam situasi darurat dan di saat jalur arteri di sampingnya dalam keadaan lancar. Menurut undang-undang, pemotor yang masuk jalur khusus sepeda bisa dikenakan denda Rp500.000 hingga ancaman pidana maksimal 2 bulan penjara. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan kami Anissa Rizkia di jalur pesepeda Sudirman, Jakarta. Ya, Anissa, apakah masih banyak pemotor yang nakal masuk ke jalur sepeda?
Yasmin, Togi, dan juga pemirsa, pada siang hari ini terpantau memang masih banyak pemotor yang nekat begitu ya masuk ke jalur hijau. Yang kita tahu bahwa jalur hijau ini merupakan jalur khusus diperuntukkan bagi para pesepeda. Kalau dilihat ini memang nampak ada marka jalan khusus sepeda. Selain itu juga ada pembatas jalan yang terbuat dari beton. Itu menandakan bahwasannya memang jalur khusus ini diperuntukkan untuk sepeda yang melintas di jalan raya. Yang mana memang aturan dari pihak Dishub itu menyatakan bahwasannya pesepeda itu dilarang melintas di kawasan jalan raya, apalagi di hari Senin hingga Jumat, maksimal hanya di jam 6 pagi. Itu artinya memang di atas jam tersebut para pesepeda ini diarahkan untuk masuk ke jalur hijau ini. Namun sangat disayangkan, dari pantauan kami sejak pagi tadi memang banyak sekali para pengendara motor ini masih menerobos dan juga melintas di jalur sepeda. Kalau juru kamera saya yaitu Eri Nugraha akan menunjukkan kepada Anda, ini merupakan jalur pesepeda yang digunakan untuk parkir para pengemudi ojek online dan juga beberapa para penjual asongan begitu, yang mereka ini justru nekat menggunakan jalur hijau untuk mereka berjualan. Dan kalau dilihat memang tidak ada petugas yang mengarahkan ataupun mengingatkan kepada para pengendara yang memarkir kendaraan mereka. Bahkan baru saja ini pengemudi ojek online sedang memarkir kendaraan mereka di jalur hijau. Itu artinya memang masih banyak pengendara motor yang nekat masuk ke jalur hijau. Bahkan ini baru saja terjadi penerobosan yang dilakukan oleh pengendara motor masuk ke jalur hijau. Sangat disayangkan sekali, Togi dan juga Yasmin. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, apabila ada pengendara motor yang masuk ke jalur hijau ini akan dikenakan denda sebesar 500.000 atau minimal kurungan penjara selama 2 bulan. Nah, bagi Anda yang hendak berkendara menggunakan kendaraan roda 2, ini untuk lebih bijak lagi menggunakan jalur, karena memang jalur hijau ini diperuntukkan untuk para pesepeda saja. Demikian laporan dari kawasan Sudirman. Saya kembalikan kepada Yasmin dan juga Togi yang ada di studio. Baik, terima kasih rekan Anissa Rizkia melaporkan langsung dari kawasan Sudirman, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Anda kembali di Ayu Sudaya, pemirsa. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menjelaskan keputusan Indonesia bergabung dalam anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace untuk menciptakan perdamaian di Palestina. Ya, sementara terkait iuran $1 miliar Amerika Serikat atau 17 triliun rupiah, menurutnya bersifat sukarela. Sebagai bentuk dukungan untuk kemerdekaan Palestina, pemerintah Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan, iuran $1 miliar AS di Board of Peace bukan bentuk membership fee dan tidak ada kewajiban negara-negara anggota untuk membayar dana tersebut. Menlu menyebut, iuran tersebut salah satunya digunakan untuk menyelesaikan masalah di Gaza, Palestina. Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina, termasuk upaya rekonstruksi. Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Kan seperti itu. Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Davos, Swiss. Selain Indonesia, ada 25 negara lain yang ikut bergabung. Organisasi bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini dibentuk untuk menyelesaikan berbagai konflik global. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa kebakaran di Provinsi Chubut, Argentina masih terus berkobar. Kencangnya hembusan angin membuat tim penyelamat tak dapat menjinakkan api. Provinsi Chubut memperingatkan bahwa kebakaran hutan di daerah Villa Lago Rivadavia, Argentina masih terus berkobar.
Petugas pemadam kebakaran dan sukarelawan berusaha mengendalikan api di tengah kepulan asap tebal. Angin yang kencang membuat petugas gabungan tidak dapat menguasai lahan yang terbakar seluas 35.000 hektar ini. Angin dengan kecepatan hingga 50 km per jam juga menghasilkan beberapa titik api sekunder di berbagai sektor. Gubernur Chubut meminta pemerintah untuk mengevaluasi pemecatan otoritas Taman Nasional Los Alerces dengan alasan dugaan kelalaian dalam pengelolaan kebakaran hutan yang telah melanda daerah tersebut selama beberapa minggu. Ya, pemirsa, api berkobar usai ledakan terjadi di sebuah pabrik biskuit di Yunani. Ya, 5 orang tewas akibat insiden ini. Kebakaran yang dipicu ledakan besar di sebuah pabrik biskuit terjadi di kota Trikala, Yunani. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang berkobar di dalam reruntuhan dinding pabrik yang hancur. Kepulan asap tebal membumbung tinggi akibat insiden yang menewaskan sedikitnya 5 orang tersebut. Sebelumnya dilaporkan bahwa 4 korban kebakaran adalah perempuan, dan beberapa jam kemudian petugas penyelamat menemukan 1 jenazah lagi. Setidaknya 7 orang terluka, termasuk seorang petugas pemadam kebakaran. Ledakan terjadi saat shift malam, menyebabkan sebagian besar pabrik runtuh. Setidaknya 13 orang dilaporkan berada di dalam fasilitas tersebut pada saat kejadian. Belum diketahui penyebab kejadian ini, penyelidikan pun masih terus dilakukan. Pemirsa, Bandara Internasional Charlotte Douglas membatalkan lebih dari 452 penerbangan dan menunda lebih dari 200 penerbangan akibat badai salju ekstrim yang melanda Amerika Serikat. Akibatnya ribuan penumpang terlantar di bandara. Sejumlah petugas bandara melakukan pembersihan landasan pacu di Bandara Internasional Charlotte Douglas dari timbunan salju. Sejumlah alat berat dikerahkan guna mempercepat pembersihan salju dan landasan. Menurut laporan, badai salju ekstrim menyebabkan setidaknya 452 penerbangan dibatalkan dan lebih dari 200 penerbangan tertunda dan menyebabkan bandara ditutup sementara. Selain di wilayah Carolina Utara, badai salju ekstrim juga dilaporkan menyebabkan kekacauan di seluruh negeri dengan lebih dari 14.000 pembatalan penerbangan dan 850.000 orang mengalami pemadaman akibat terputusnya jaringan listrik. Pemirsa, kekacauan meletus di Minneapolis saat polisi dan aktivis anti-ICE bentrok. Ya, Presiden Donald Trump menuduh wali kota Minneapolis telah menghasut pemberontakan dan melalui retorika arogan. Kekacauan terjadi di Minneapolis ketika puluhan demonstran anti-ICE menargetkan sebuah hotel yang diyakini menampung agen federal yang menyebabkan bentrokan dengan polisi anti huru-hara berlanjut menyusul penembakan fatal kedua yang melibatkan petugas imigrasi dan bea cukai atau ICE. Polisi yang tiba kemudian menggunakan granat kejut dan gas air mata hingga beberapa orang ditangkap. Demonstrasi ini terjadi setelah penembakan terhadap Alex Pretty, seorang pekerja medis berusia 37 tahun oleh agen ICE pada hari Sabtu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh wali kota Minneapolis menghasut pemberontakan melalui retorika arogan. Gedung Putih menyatakan Presiden Trump tidak ingin melihat adanya kekerasan di jalanan Amerika Serikat. President Trump does not want any Americans to lose their lives in the streets of America and in American communities across the country. He believes what happened on Saturday is a tragedy. Governor Walz and again the mayor, who have been encouraging these left-wing agitators to come out and to harass and to dox and to threaten ICE and to make this conversation about and smear lies about federal law enforcement. Gedung Putih kini menunggu kerjasama penuh dari Gubernur Walz dan Frey untuk menyerahkan semua warga asing ilegal yang ditahan oleh otoritas lokal kepada agen federal.
Bisa 2 buah kapal tenggelam di perairan Filipina hingga menewaskan sejumlah ABK dan penumpang. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Setelah ini pemirsa Anda bisa langsung menyaksikan program iNews Siang bersama rekan kami Sabrina Asila dan juga Bernadetta Ginting. Saya Yasmina Tania. Dan saya Togi Senggal pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. 15 awak kapal kargo MV Devon Bay yang berhasil selamat tiba di Pelabuhan Manila pada hari Senin. Mereka tiba dengan kondisi selamat usai proses evakuasi yang dramatis oleh penjaga pantai Cina. Para korban selamat sebelumnya telah dipindahkan ke PCG bersama dengan jenazah 2 anggota kru yang meninggal. Para korban selamat menduga bahwa fenomena teknis yang dikenal sebagai likuifaksi, di mana kelembapan dalam muatan menyebabkan muatan tersebut berperilaku seperti cairan. Dilaporkan kapal tersebut miring ekstrim dan mengirimkan sinyal bahaya. Beberapa kapal komersial internasional bergabung dalam misi penyelamatan dan pencarian. Sementara upaya penyelamatan masih berlangsung di lepas pantai Basilan di Filipina Selatan, usai sebuah feri yang membawa lebih dari 350 orang tenggelam di dekat Zamboanga pada hari Senin. Akibat insiden ini sedikitnya 18 orang tewas dan puluhan lainnya hilang. Para penyelamat menarik penumpang feri ke atas kapal penyelamat di atas lepas pantai Zamboanga. Beberapa perahu penyelamat dikerahkan ke area tersebut mencari di perairan sekitarnya. Kapal MV Trisha Christine 3 diberangkatkan dari kota Zamboanga menuju Pulau Jolo pada Minggu malam dengan membawa 332 penumpang dan 27 awak. Sekitar 4 jam kemudian kapal tersebut mengirimkan sinyal bahaya sebelum tenggelam di laut yang tenang sekitar 1 mil laut dari desa Baluk-Baluk di Basilan. Penyebab kejadian ini pun masih belum dapat dipastikan dan masih terus diselidiki.